Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotoon. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Kedatangan Danu dari novel Suami Pengganti karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Sesuai rencana mereka, hari ini salah satu anak buah Diki menjemput Paman Danu ke desa. Radit sibuk mengurus kedua perusahaannya hingga dia tidak sempat menjemputnya sendiri. Untung saja ada Tommy yang selalu mendampinginya dan dengan cekatan membereskan semua pekerjaannya. Siang ini, mereka berada di kantor setelah kembali dari XYZ Corporation. Besok, Paman Danu akan datang. Aku sudah tidak sabar melihat reaksi mereka, ucap Tommy. Aku sendiri masih bingung dengan Bibi Jesslyn. Aku merasa dia tidak tulus, seperti ada yang dia sembunyikan, ucap Radit. Kita akan segera mengetahuinya, sahut Tommy. Dit, panggil Tommy. Radit menoleh ke arah sahabatnya. Tatapan matanya mewakili dirinya dengan apa yang terjadi. Aku mau izin pulang cepat hari ini. Kau tahu kan, Rania sedang hamil muda, dan dia tadi pagi memintaku mengantarkannya ke rumah mamanya. Sore ini aku akan menjemputnya, ucap Tommy. Wah, selamat. Sebentar lagi kau juga akan menjadi seorang ayah, ucap Radit. Radit berjalan ke arah Tommy dan memeluknya. Terima kasih, aku sangat senang. Rasanya sangat luar biasa. Aku sangat bahagia, ucap Tommy. Senyumnya tak lepas dari bibirnya. Alia pasti sangat senang. Dia akan memiliki keponakan yang lucu dan imut, ucapnya lagi. Radit tertawa mendengar ucapan Tommy. Dia sendiri jadi teringat akan masa-masa kehamilan Alia. Oke, aku cabut sekarang, ucap Tommy. Hati-hati di jalan. Salam buat istrimu dan Paman Aji, ucap Radit. Tommy berjalan menuju lift dan saat yang bersamaan, Darren juga masuk ke dalam lift yang sama. Siang, Tuan, ucap Darren. Siang, jangan terlalu sungkan, ucap Tommy kepada Darren. Di lantai bawah, Darren berjalan lebih dulu dari Tommy. Dia terlihat tergesa-gesa, menimbulkan kecurigaan Tommy. Tommy melangkah mengikuti Darren, dan tak jadi pulang ke rumah mertuanya. Darren terus berjalan keluar dan menuju sebuah mobil yang sudah menunggunya tak jauh dari kantor Radit. Darren menyerahkan sesuatu yang semakin menimbulkan kecurigaan Tommy. Tommy bersembunyi di balik tiang. Saat Darren melirik ke kiri dan ke kanan, tampak dia berbicara dengan seseorang dan terlihat yang mereka bicarakan sangat serius. Tak lama, kemudian mobil tersebut melaju dan Darren berjalan kembali ke kantornya. Tommy mengambil ponselnya dan meminta salah satu anak buahnya mengikuti mobil tadi, karena Tommy mengingat dan memberitahukan nomor polisinya. Setelahnya, Tommy kembali berjalan menuju mobilnya dan pulang ke rumah mertuanya. Di perjalanan, ponselnya berdering dan tampak nama Eugene, salah satu pengawalnya. Halo, Tuan, ucap Eugene. Ada apa? Tanya Tommy. Kami telah mengikuti mobil tadi dan mobil tersebut berbelok ke daerah pinggiran dan sebuah rumah yang letaknya menyendiri, jauh dari rumah lainnya. Bangunannya tidak begitu besar, namun terlihat kokoh dan bertembok pagar yang sangat tinggi. Saya sempat menanyakan siapa pemilik rumah tersebut. Masyarakat mengatakan tidak tahu. Mereka bilang rumah tersebut sudah lama kosong karena pemiliknya jarang terlihat tinggal di sana, jawab Eugene. Terus pantau rumah tersebut dan cari tahu siapa pemiliknya, ucap Tommy lalu memutus panggilannya. Tommy menjemput Rania dan membawanya pulang ke rumah mereka. Sayang, kamu capek? Tanya Rania kepada Tommy. Aku tidak apa-apa. Ada apa yang? Tanya Tommy. Aku cuma merasa kamu terlihat sangat lelah. Lihatlah, wajahmu lesu begitu, ucap Rania. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah,
karena harus mengurus kantor dan membantu Radit di perusahaannya. Jawab Tommy. Rania memegang lengan suaminya yang sedang menyetir. Ingat yang, kamu gak boleh terlalu capek, nanti kamu sakit, ucap Rania. Siap, Bu Bos, jawab Tommy, dan seketika Tommy tertawa melihat gaya absurd Rania. Pagi-pagi sekali, Paman Danu sudah bangun dan menyapa Radit yang sedang berolahraga di belakang rumah. Pagi Tuan, ucapnya ramah kepada Radit. Pagi Paman, Paman juga mau berolahraga? Tanya Radit. Tidak Tuan, saya hanya ingin bilang, saya sudah siap jika harus masuk ke kantor hari ini, sesuai instruksi dari Tuan Tommy, ucap Pak Danu. Nanti Paman diantar supir. Saya akan memperkenalkan Paman sebagai manajer pindahan dari kantor Kusuma Group, ucap Radit dan masih terus berolahraga. Kita akan lihat reaksi Bibi Jesselyn melihat Paman. Tapi Paman juga harus berhati-hati. Jangan ceroboh. Dan satu lagi, tetaplah bersama dengan pengawal. Aku akan mengirimkan Tata menjadi asisten Paman, ucap Radit lagi. Terima kasih Tuan Muda, jawab Paman Danu. Akhirnya Paman Danu datang ke kantor XYZ Corporation dan masuk sebagai General Manager perwakilan dari Kusuma Group. Sandra, asisten pribadi Jesselyn, langsung meneleponnya. Pagi Nyonya, ucap Sandra. Ada apa pagi ini kau menggangguku? Ucap Jesselyn kesal. Jesselyn enggan keluar rumah sejak kemarin. Dia ditipu oleh Antonio. Jesselyn masih sangat kesal. Namun, dia harus menahannya agar rencananya berjalan lancar. Dan dia masih bisa memanfaatkan Antonio. Maaf Nyonya, ada manajer baru dari Kusuma Group yang datang dan akan memantau kita di sini, ucapnya melapor. Lalu, tanya Jesselyn. Maaf Nyonya, saya takut mereka memeriksa semua berkas dan saya ketahuan. Saya takut Nyonya, ucap Sandra. Tenanglah, aku akan membereskan manajer baru itu. Siapa namanya? Tanya Jesselyn lagi. Danuarta Nyonya, dan sepertinya dia orang kepercayaan Tuan Radit. Dari penampilannya, saya bisa menilai dia orang yang ahli dan setia, ucap Sandra. Jesselyn kaget saat mendengar nama Danuarta. Apa mungkin Radit sudah menemukan si Danu sialan itu? Tapi aku rasa tidak mungkin. Bukankah dia sudah pergi jauh? Aku harus memastikannya sendiri, ucap Jesselyn dalam hati. Nyonya, panggil Sandra membuyarkan lamunan Jesselyn. Kau bekerjalah seperti biasa. Siang ini aku akan datang ke kantor, jawab Jesselyn. Baik Nyonya. Panggilan pun terputus. Jesselyn sempat bingung memikirkan apa yang akan dia lakukan. Kembali, dia mengambil ponselnya dan menelepon Antonio. Radit sudah menemukan Danu. Pesan terkirim, namun hanya centang satu. Mungkin Antonio sedang mematikan ponselnya. Karena tak juga ada jawaban dari Antonio, Jesselyn bangkit dari kursinya dan ke dapur. Sarapan. Setelah itu, dia akan datang ke kantor. Jesselyn ingin segera memastikan siapa pria itu. Jika benar dia Danu, yang dulu telah dia minta untuk pergi jauh, maka Jesselyn akan menyingkirkannya dengan caranya sendiri. Kali ini aku harus berhasil, ucapnya pelan dan penuh tekad. Setelah sarapan, Jesselyn segera bersiap untuk ke kantor Radit. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya. Danuarta, jika benar dia kembali, sepertinya kita harus mempercepat rencana kita. Aku takut Danu membongkar semuanya dan kita akan dipenjara. Jesselyn tidak menjawab pesan Antonio, tapi di dalam hatinya dia membenarkan ucapan Antonio. Jangan gegabah, aku akan lihat situasi dulu, Jesselyn menjawab. Jesselyn mengambil kunci mobil dan tasnya. Kemudian dia segera berangkat ke kantor XYZ Corporation.
Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.